Pandangan Citra. Langkah Citra tidak seperti biasanya. Hari di mana pernikahan Sabto telah tiba, Citra tahu itu karena orang yang akan dinikahkan oleh Sabto adalah teman dekatnya sendiri, Kirana Putri Antasari. Tega kamu, Kir? Citra segera menaiki bis. Dia segera menemui seseorang untuk memberikan peringatan khusus ketika hari pernikahan Sabto itu tiba. Citra duduk di bagian tengah sambil memandangi foto Sabto. Citra telah dulu mencoret-coreti wajah Sabto dengan goretan kasar dari pisau kecilnya. Tidak Sabto, tidak Kirana, kalian berdua harus mati di tanganku, ucap Citra. Bis itu mulai melaju menuju tempat yang Citra maksud. Di sekeliling perjalanan, Citra sudah biasa memandangi hutan seram di jantung tempat dia berganti kepada kehidupannya. Hatinya sudah tak bisa ditoleransi lagi ketika mendapati teman dekatnya akan dinikahi oleh orang yang dicintainya. Memang benar, wanita boleh lupa akan menaruh ikat kepalanya, tetapi dia tidak akan lupa dengan masa lalunya ketika bersama dengan orang yang dicintainya. Tangisan Citra tak terbendung lagi. Mengapa hatinya begitu lemah ketika berhadapan dengan cinta? Mengapa hatinya begitu rapuh ketika bertemu dengan cinta? Mengapa perasaannya sangat kacau ketika mendengar nama Sabto? Mengapa harus Kirana yang akan dinikahinya? Mengapa? Sudah hampir setengah jam perjalanan menuju tempat Mbak Sumerep, dukun kepercayaan Citra. Dia masih saja memikirkan Sabto dan Kirana. Penumpang arah, harap bersiap-siap, sebentar lagi akan sampai, ucap kondektur bis. Citra segera menghapus laranya. Tangisannya tidak akan membuahkan hasil manakala dirinya masih mengingat masa lalu yang tiada batas. Mbak, mau turun? Tanya kondektur bis. Jeh mas, sebentar mbak, tunggu bisnya berhenti. Citra terobsesi pada Mbak Sumeret ketika dia mendapati kenalannya pernah melakukan hal yang sama. Mbak Sumerep itu orang yang sakti mandraguna, mampu menghancurkan orang yang kita inginkan. Santetnya tidak ada duanya, ucap temannya yang masih terngiang-ngiang dalam pikiran Citra. Citra segera menuruni bis yang ditumpanginya. Dia menuju rumah Mbak Sumerep dengan berjalan kaki karena jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat di mana dia diturunkan. Seharusnya Citra mendatangi Mbak Sumerep ketika sudah mempersiapkan semua. Namun dia sengaja terburu-buru melakukan pertemuan untuk menenangkan hatinya yang agak resah. Entah mengapa dia tidak mengaitkan Sang Pencipta untuk menghadirkan dalam hatinya. Mungkin hatinya sudah tertutup akibat kisah asmaranya yang berujung tragis. Mbah, saya datang mbah, ucap Citra. Mbak Sumerep langsung membukakan pintunya dan mempersilahkan Citra masuk ke dalam rumah. Perawakan Mbak Sumerep itu berbadan gempal, tinggi berkisar 150 cm, mulutnya berbau sirih, giginya kecoklatan karena sering mengunyah sirih yang dimakannya kalau berjalan menggunakan tongkat, bersandal bakyak dan memiliki rambut yang tidak seluruhnya berwarna putih dengan ikat kepala berwarna hitam seperti pendekar di masa kolonial dulu. Tampak tradisional, namun memiliki pemikiran yang tak bisa terangsang ke dalam rasional. Ada apa nak? Maafkan aku mbah, sebentar lagi Sabto dan Kirana akan menikah. Terus, mampukah mbah memberikan peringatan di hari pernikahan Sabto? Tanya Citra. Mbak Sumerep menyalakan menyan di atas bokornya, lengkap dengan serpihan bunga-bunga yang telah ditaburkan terlebih dahulu. Hatimu itu sudah gelap, jangan sampai kamu gelap mata, ucap Mbak Sumerep. Aku tahu itu mbah, aku tahu, ucap Citra. Walau sudah tahu, tapi tetap dilakukan. Tubuhmu sudah kelewatan batas, ucap Mbak Sumerep.
Aku akan membayar berapa-berapanya buat Sabto dan Kirana tidak bahagia di hari itu, hari pernikahan. Mbak Sumerep tersenyum. Tugasnya untuk mengelabui Kirana sudah selesai. Sedikit demi sedikit, Citra telah menceburkan diri ke dalam lubang iblis untuk memberikan kesepakatan tertentu agar ambisinya terlaksana. Di malam hari Selasa Pahing itu ada dua pandangan. Satu membuat kelanggengan dan yang kedua bikin kehancuran, ucap Mbak Sumerep. Lalu bagaimana Mbah? Tanya Citra. Kamu tinggal pilih mau diapakan Sabto dan Kirana di hari Selasa Pahing nanti, langgeng atau hancur, ucap Mbak Sumerep. Citra terdiam 1000 bahasa. Hatinya bergejolak dan memberontak, antara memilih iya atau tidak, antara menghancurkan atau melanggengkan. Hatinya selalu bertabrakan dengan pikirannya. Aku tahu kamu masih suka dengan Sabto, tapi ingat ini, cinta terkadang membunuhmu dalam diam, ucap Mbak Sumerep. Aku tidak bisa menjawab sekarang, Mbah. Cinta membuatmu takluk, nje? Citra masih mengingat beberapa bulan yang lalu ketika dia masih bermesraan dengan Sabto. Pandangan ke depan, Sabto akan menikahinya dalam jangka waktu yang tidak akan lama. Citra meyakini itu. Namun karena berbeda pandangan antara keluarga Sabto dan Citra dalam masalah adat, cinta Citra dikandaskan secara rapih tanpa adanya penyesalan di dalam diri Sabto. Apakah kamu sedang mengingat masa lalu? Masa di mana hatimu sedang terpenuhi akan janji-janji palsu? Mbak Sumerep mencoba meyakini Citra dengan memojokinya terhadap argumen-argumen panas yang nantinya akan menggoyahkan keraguan Citra. Apakah pria brengsek seperti Sabto akan membuatmu bahagia hari ini? Ucap Mbak Sumerep sambil memegangi pundak Citra. Apakah kau tahu mengapa aku ingin membantumu? Keluarga Kirana adalah musuh bebuyutanku. Kita ditemukan dalam satu kepastian yang sama, dendam. Aku mencintai Bu Yati dan kau mencintai Sabto. Bagaimana kalau kita hancurkan mereka semua? Ucap Mbak Sumerep. Jadi, ya, kita sama-sama pengabdi cinta, pengabdi yang tersakiti. Cinta kita tidak tersampaikan. Ini saatnya kita bekerja sama untuk menghancurkan keluarga mereka di malam di mana purnama meredupkan diri dan bunga kantil mulai bermekaran. Malam satu suro, ucap Mbak Sumerep. Pandangan Sabto. Pak apa ada lagi yang harus aku persiapkan nanti? Tanya Sabto. Tidak ada, Nang, sudah cukup. Sepertinya kamu tidak sabar menuju hari H ya? Tanya Pak Mulyo. Namanya juga persiapan, kan harus dipersiapkan dari sekarang supaya tidak keteteran. Sabto membereskan seluruh baju-bajunya dan dimasukkan ke dalam koper. Dia tidak sengaja menjatuhkan sebuah tulisan tangannya yang tertulis dalam sebuah kertas mengenai kata-kata cintanya saat pertama kali mengungkapkan perasaannya terhadap Citra. Maafkan aku, Citra. Aku harap kamu datang ke hari pernikahanku dengan baik. Aku yakin kamu akan mendatangi pernikahanku, ucap Sabto. Dia menyobek surat itu hingga menjadi dua dan menyobeknya lagi dan lagi hingga menjadi serpian kertas. Kertas itu dimasukkannya ke dalam kantung kresek untuk dibuang menuju tempat sampah. Surat cinta untuk Citra hanya kenangan, bukan pandangan. Sabto, Nang, kamu sedang apa? Tanya Ibu Sabto. Oh, aku sedang membereskan baju-baju, Bu. Ada apa, Bu? Tanya Sabto. Kemari, Nang. Sabto segera menuju ibunya sambil membawa bungkusan kantong kresek hitam. Ada apa, Bu? Lah, apa itu? Tanya ibunya.
"Ini sampah, Bu, mau Sabto buang," jawab Sabto. "Oh, sampah. Nang, coba kamu cek kamar mandi. Airnya sudah penuh belum?" "Oh, nggih, Bu." Sabto menuju kamar mandi untuk mengecek langsung air keran yang dinyalakan ibunya. Memang pekerjaan rumah menjadi berantakan karena prioritas diutamakan kepada pernikahan Sabto. "Bu, sudah penuh," ucap Sabto. "Matikan, Nak." Sabto memastikan keran air di kamar mandi dan kembali menuju ibunya. "Ada lagi, Bu?" tanya Sabto. Ibu Sabto berhenti memotong bawang merah yang sedang diiris tipis-tipis. Sambil tersenyum, ibunya berkata, "Pernikahan itu sangat sakral, harus tenang dan tertib," ucapnya. Sambil membereskan kemeja Sabto, Ibu Sabto tampak yakin anak semata wayangnya sebentar lagi akan bahagia. "Ingat pesan bapak dan ibumu, hormati mertuamu di sana. Jika butuh apa-apa, bilang saja. Jika kamu sedang sedih, datangi kami. Kamu juga pasti akan rindu, bukan dengan ibu?" "Pasti, Bu. Masa iya Sabto tidak rindu dengan rumah, rindu masakannya ibu?" ucap Sabto. Ibu Sabto langsung memeluk Sabto dengan rasa harunya yang tak bisa terbendung lagi. "Jangan tinggalkan sholat, Nak. Apapun masalahmu, Tuhan adalah sebaik-baiknya pertolongan. Ibu dan bapak hanya bisa berdoa untuk kebaikan kalian berdua di hari H nanti," ucap Ibu Sabto. "Ibu, tidak usah nangis. Aku jadi ikutan nangis," ucap Sabto. "Ibu tidak menangis kok," ucap Ibu Sabto sambil mengusap kedua matanya dengan baju. "Ibu hanya ingin kalian bahagia, selamat membangun keluarga. Semoga bahagia selalu," ucap Ibu Sabto. "Iya, terima kasih," senyum Sabto. Satu hari sebelum acara pernikahan digelar, desa tempat Kirana tinggal. "Ramli, nanti pagi sudah siap?" tanya Pak Suroso. "Sudah, Tuan," ucap Ramli. "Coba tanyakan ke Dek Kirana apakah dia juga sudah siap," tanya Pak Suroso. "Siap, Tuan, saya sampaikan sekarang," jawab Ramli. Ramli langsung menuju ke kamar Dek Kirana. Hatinya agak perih melihat Kirana sebentar lagi akan menikah. Dia hanya bisa memendam rasanya dalam diam. Selama belasan tahun bersama, kini perasaannya harus dikubur begitu saja sebab ada pria yang lebih siap dan mantap mendahuluinya. Ramli melangkah menunduk di hadapan kamar Kirana. Dia tidak ingin mengungkapkan lebih jauh apa yang sedang dirasakannya hari ini. Intinya, dia sedang patah hati dan galau berat. "Punten Mbak Kirana, ini Ramli," ucap Ramli sambil mengetuk pintu kamar. "Oh iya, sebentar," jawab Kirana. Hati Ramli agak tenang mendengar suara halus yang diucapkan oleh wanita pujaan hatinya itu. Kirana membuka pintu sambil mengenakan kebaya kesukaannya berwarna coklat. Ramli hanya melongo sambil terdiam 1000 bahasa. Dia baru saja mendapati bidadari indah yang cantik rupawan. "Iya, Mas Ramli, ada apa?" tanya Kirana. "Oh, ini Mbak," jawab Ramli dengan gugup dan menunduk lesu. "Ini apa, Mas?" tanya Kirana. "Kata Bapak, persiapan Mbak sudah siap belum untuk besok pagi?" tanya Ramli. Sudah sih. Mungkin tinggal corakan henna tanganku ingin aku ganti saja." "Oh, nggih. Nanti besok tukang rias tangan sudah datang tepat waktu, Mbak. Saya sudah atur semuanya," ucap Ramli. "Oh, benarkah?" tanya Kirana. "Nggih, Mbak. Semua sudah saya atur," ucap Ramli. "Terima kasih banyak, Masnya," jawab Kirana sambil tersenyum. Ramli izin pamit dari hadapan Kirana. Wajahnya agak sumringah manakala wanita yang dicintainya membalas sapaan hangatnya dengan senyuman manis. Pandangan Sabto. "Besok adalah hari di mana kamu akan menemui kehidupan sebenarnya. Ingat pesanku, Sabto. Kau adalah putra bapak yang terhormat. Jadilah manusia yang memiliki rasa tanggung jawab," pesan Pak Mulyo. "Iya, Pak," ucap Sabto.
Kebahagiaan yang hakiki bisa didapatkan ketika kamu mampu mencintai orang yang membuatmu nyaman. Semua orang pasti ingin merasakan cinta, namun tentang kenyamanan tidak bisa diperjualbelikan, ucap Pak Mulyo. Sabto heran mengapa bapaknya lebih paham mengenai kisah cinta seseorang dibandingkan dengan kisah cintanya sendiri. Mungkin ada seseorang yang menceritakan kisah cintanya kepada bapak hingga menjadikan pengalaman terbaik untuk bapak ketika anaknya kelak akan menikah dan memperjuangkan cinta nanti. Mengapa bapak tahu tentang cinta? Sabto mulai penasaran dengan ungkapan-ungkapan cinta yang dikatakan oleh bapaknya, Pak Mulyo. Kau tahu Pak Suroso? Tanya Pak Mulyo. Lah, itu kan bapaknya Kirana. Kenapa dengannya, Pak? Tanya Sabto. Bapak banyak belajar darinya, ucap Pak Mulyo. Maksudnya, Pak? Tanya Sabto. Pak Mulyo memperjuangkan Bu Yati dengan menghadapi berbagai macam permasalahan. Keluarganya gugur semua terkena santet karena ada lelaki lain yang mencintai Bu Yati. Namun cintanya ditolak mentah-mentah, ucap Pak Mulyo. Oleh Bu Yati? Tanya Sabto. Ya, benar. Orang itu cintanya ditolak oleh Bu Yati. Akhirnya dia menyerang keluarga Pak Suroso dengan santet yang terkenal hingga sekarang, yaitu santet malam satu suro, ucap Pak Mulyo. Sabto baru tahu ternyata semua orang memiliki masa lalu cinta yang benar-benar membutuhkan perjuangan. Tidak ada satupun yang terikat oleh cinta, melainkan harus melakukan pengorbanan. Siapa lelaki itu, Pak? Tanya Sabto. Intinya, karena lelaki itulah seluruh warga desa tempat Kirana tinggal, seluruh depan pintunya terpasang irisan daun pandan dan ilalang yang melingkar. Orang itulah penyebab pertama munculnya serangan santet yang mematikan yang pernah Bapak ceritakan, ucap Pak Mulyo. Santet yang berbentuk 5 itu, Pak? Apakah keluarganya juga, maaf, tewas semua? Tanya Sabto. Iya, jadi masa lalu dari Pak Suroso bisa dikatakan sangat suram, betul Pak? Tanya Sabto. Semua masa lalu memiliki nilainya masing-masing, tergantung bagaimana ia menyikapinya. Makanya kita harus menjadi orang yang legowo senajan urip ora penak. Memang benar, jika kita ingin meminta nasihat, mintalah kepada yang lebih tua, walaupun dia bodoh, namun dia paham arti pengalaman kehidupan. Sekarang, siapkan untuk nanti pagi, istirahat dan tidur, ucap Pak Mulyo. Enje, Pak. Pandangan Citra. Berikan pilihan yang tepat untuk besok, ucap Citra. Kamu yakin akan mendatangi di pernikahannya Sabto dan Kirana? Tanya Mbak Sumerep. Harus. Ketika resepsi sudah selesai, pergi ke belakang rumah. Di sana ada tangan kanannya Pak Suroso yang bernama Ramli. Serahkan ini, ucap Mbak Sumerep, sambil memberikan segelas air yang berwadah potongan bambu bertumpuk plastik putih dengan jumlah karet pengikat 2 biji. Ini apa, Mbah? Kamu mau menghancurkan Sabto dan Kirana. Ini adalah akar dari santet malam satu suro, ucap Mbak Sumerep kepada Citra. Citra menerima wadah potongan bambu yang berisi air mantra. Bentuk dan baunya seperti jamu. Jangan dibuka dan jangan dicium, jelas Mbak Sumerep. Citra langsung menaruhnya di lantai. Kamu datang ketika kesibukan melanda keluarga pengantin wanita, ucap Mbak Sumerep. Lalu, ucapkan kepada Ramli begini. Jika dirimu ingin mendapatkan Kirana, serahkan air ini kepada Pak Suroso. Apa hubungannya dengan Ramli? Tanya Citra. Ramli menyukai Kirana. Bukankah ini suatu kebetulan yang sudah ditakdirkan untuk menghancurkan keluarga Pak Suroso? Tanya Mbak Sumerep sambil tersenyum. Kok bisa? Semuanya saling berhubungan. Apakah kamu akan tahu nanti ketika akarnya telah tumbuh, ucap Mbak Sumerep. Iya, Mbah.
tutup Citra. Hari pernikahan tiba. Hari di mana semua yang tak terduga akan tercipta. Semua yang berada di luar nalar akan terlaksana. Selasa Pahing, apa yang akan diputuskan untuk hari ini? Kelanggengan atau kerusakan? Pernikahan Sabto Adia Wiranta dan Kirana Putri Antasari. Sabto dan keluarga besar berangkat dari rumah sehabis subuh. Hal ini dikarenakan acara pernikahan dan resepsi menjadi satu, sedangkan perjalanannya lumayan panjang. "Sudah siap semua?" tanya Pak Mulyo. "Sudah, Pak," ucap Sabto. Seluruh barang-barang serta seserahan dimasukkan ke dalam mobil khusus barang yang menggunakan mobil pribadi. Sedangkan Sabto, Ibu Sabto dan Pak Mulyo menggunakan mobilnya yang satu lagi. Mobil ini dirancang khusus untuk membawa pengantin pria. "Bu Pak apa tidak apa-apa kita berangkat di waktu subuh seperti ini?" ucap Sabto. "Lebih cepat lebih baik, perjalanan kita tidak dekat, makanya kita harus gerak cepat," ucap Ibu Sabto. Sabto tidak berani membantah argumen kuat ibunya. Kini mobil yang membawa Sabto siap berangkat menuju rumah Kirana, calon istrinya. Pandangan Citra menyisiri rambutnya di hadapan cermin kesayangannya. "Sabto, apa peduliku terhadapmu? Apa yang harus aku dapatkan ketika cinta ini terus-menerus mengiris mata dan hatiku? Apakah kamu siap dengan janjiku beberapa bulan yang lalu?" ucap Citra. "Sabto, aku benar-benar datang di hari pernikahanmu, bukan sebagai tamu, juga bukan sebagai penyembuh laraku. Namun, aku datang sebagai ancaman masa depanmu dengan sahabatku sendiri, Kirana Putri Antasari," ucap Citra sambil tersenyum. Citra menggunakan dress hitam lengkap dengan hijabnya yang berwarna hitam, polos, serta kacamatanya yang juga berwarna hitam. Semuanya bernuansa hitam, mengartikan nuansa duka, mengartikan nuansa lara. "Aku siap datang," ucap Citra. Pandangan Kirana. "Ramli, bagaimana?" tanya Pak Suroso. "Sudah siap semua," ucap Ramli. "Tinggal menunggu pengantin laki-laki. Kuharap semua berjalan dengan aman," ucap Pak Suroso. Mobil yang dikemudikan Sabto dan keluarganya telah masuk ke dalam desa Kirana. Sabto mempersiapkan diri untuk menyambut kehidupan barunya dengan siap dan mantap. "Awas kucing hitam!" teriak Sabto dari jok belakang. Mobil yang ditumpangi oleh Sabto mengerem mendadak. Seluruh penumpang di dalamnya terombang-ambing tak karuan. "Astagfirullah!" teriak Ibu Sabto. "Ada apa, Man?" tanya Pak Mulyo kepada Maman. Tiba-tiba seseorang wanita menghampiri kucing hitam yang diyakini miliknya. "Ada seorang wanita bersama kucing hitam di tengah jalan, Pak," ucap Maman. "Seorang wanita?" tanya Pak Mulyo. "Enje, Pak." Sabto segera bangkit dan memandangi wanita menggunakan dress hitam lengkap dengan hijab dan kacamata hitamnya. Wanita itu tersenyum kepada Sabto seperti mengenal diri Sabto. "Siapa perempuan itu, Mas?" tanya Sabto. "Tidak tahu, Mas," ucap Maman. "Citra kah?" ucap Sabto. Pak Mulyo dan Ibu Sabto langsung melirik ke arah Sabto. "Citra?" "Iya, Bu aku yakin dia itu Citra," ucap Sabto. Wanita bertudung hitam itu langsung pergi dan menghilang tepat di pepohonan rindang di sekeliling jalanan desa. "Bu, itu Citra, aku yakin itu Citra," teriak Sabto. "Kamu kenapa, Nang? Ada apa dengan Citra? Dia kan sudah menjadi masa lalumu," ucap Ibu Sabto. "Tapi kan," potong Sabto. "Man, jalankan mesinnya, sudah hampir telat," ucap Pak Mulyo. Maman langsung menyalakan mesin mobil dan melanjutkan kembali perjalanannya. Sabto masih memandangi pepohonan rindang tepat di mana wanita yang diyakini Citra itu menghilang. "Kamu tuh apa-apaan, Tonang? Sudah jalan, jangan kaungkit lagi masa lalu. Semua sudah berjalan dengan sendirinya,"
ucap Pamulyo. Iya Pak, maaf. Sabto hanya terdiam tanpa sengaja. Dia telah tergoyahkan hatinya dengan kehadiran wanita bertudung hitam yang mirip sekali seperti Citra. Perjalanan masih berlanjut. Ibu dan bapak Sabto memegangi kedua tangan Sabto. Mereka berdua memberikan pengertian agar keraguan Sabto hilang. Hampir saja Sabto menghampiriku. Aku harus bergegas sampai ke tempat Kirana. Aku yakin acara akan dimulai, ucap Kirana sambil melepaskan kucingnya sebagai alat keraguan Sabto. Kok lama sekali ya Pak Mas Sabto datang ke sini? Ucap Kirana pada Pak Suroso. Mungkin ada kendala di jalan nak. Kamu siap-siap saja, penghulu sudah datang, jawab Pak Suroso. Iya Pak 15 menit kemudian, rombongan pengantin laki-laki mendatangi lokasi. Seluruh warga menyambut gembira kedatangan Sabto dan keluarga. Ramai banget Pak, ucap Sabto. Begitulah pernikahan, semua tampak berbahagia, ucap Pamulyo. Ramli, rombongan pengantin laki-laki sudah datang, tolong sambut mereka, ucap Pak Suroso. Siap Tuan, ucap Ramli. Ramli bergerak menuju rombongan Sabto untuk menyambut. Seluruh keluarga Pak Suroso telah siap untuk menyaksikan pernikahan Sabto dan Kirana. Mangga Pak, Pak Suroso sudah menunggu, senyum Ramli terhadap Sabto dan keluarga. Terima kasih Mas, ucap Sabto. Sabto dan keluarga diiring-iringi menggunakan rebana dan lantunan sholawat. Warga yang lainnya menaburkan bunga di hadapan Sabto. Hari itu hari yang sangat berbahagia bagi Sabto dan keluarga besar. Sebentar lagi acara inti akan dimulai. Assalamualaikum Pak Suroso, ucap Pamulyo sebagai perwakilan dari keluarga. Waalaikumsalam, mangga masuk, ucap Pak Suroso. Sabto langsung dihadapkan oleh penghulu dan duduk berhadapan dengannya. Bagaimana? Langsung saja, ucap penghulu. Dek Kirana di mana Pak? Tanya Sabto. Dek Kirana sedari tadi menunggu kehadiranmu nak. Dia sedang menantikan ijab kabulmu. Segerakan saja, ucap Pak Suroso. Ijab kabul pun dimulai. Kedua tangan Sabto bergetar hebat. Sepertinya nyalinya harus kuat untuk mengucapkan ijab kabul. Saya terima nikahnya Kirana Putri Antasari binti Suroso dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, jawab Sabto dengan lantang. Bagaimana? Sah? Tanya penghulu. Sah, ucap seluruh hadirin. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Sabto merasa lega dengan berlangsungnya acara ijab kabul. Kirana menangis terharu dari kamar. Tanggung jawabnya telah sepenuhnya ditanggung oleh suami barunya, Sabto. Alhamdulillah, kamu telah resmi menjadi suami Kirana. Selamat nak, ucap Pak Suroso. Terima kasih Pak Kirana pun keluar dari kamarnya dengan menggunakan baju pengantin lengkap dengan sanggul rambutnya yang berhias bunga melati. Kedua tangannya bercorak henna berwarna putih sebagai perlambang kesucian. Dek Kirana, ucap Sabto. Nggih Mas. Mereka berdua tersipu malu. Baru beberapa hari dipertemukan, kini sudah menjadi pasangan suami istri. Kirana mencium tangan kanan Sabto sebagai lambang telah sahnya mereka berdua sebagai pasangan suami istri. Dari luaran, Ramli menggenggam kedua tangannya. Hatinya terasa panas melihat wanita yang dicintainya telah berpindah kepada sosok laki-laki yang baru dikenalnya. Ramli menuju ke belakang rumah untuk menenangkan dirinya. Pikirannya tampak kacau ketika Kirana mencium tangan Sabto. Awas kamu Sabto, ucap Ramli. Setelah acara ijab kabul selesai, Pak Suroso langsung melanjutkan ke acara resepsi. Sabto dan Kirana menuju ke tempat resepsi untuk menyambut para tamu. Para tamu yang berdatangan tampak ramai. Walaupun berada di desa, acara pernikahan merupakan acara kebahagiaan bersama.
saling berbahagia dengan keindahan dua pasangan yang baru saja disahkan menjadi pasangan suami istri. Tamu yang mendatangi acara resepsi mulai menyalami kedua mempelai. Mereka yang datang mengucapkan selamat kepada Sabto dan Kirana yang baru saja menikah. Citra datang tepat waktu ketika kedua mempelai sedang sibuk. Dia langsung menuju kerumunan dan mencari arah pintu belakang rumah Kirana. Wadah tempat penyimpan air mantra untuk menyerang dan membentuk akar santet malam satu suro telah tersimpan rapi di dalam tas milik Citra. Ramli, ya, aku harus mencari orang itu. Citra menuju pintu belakang dan menemui seorang pria sedang mengisap rokok lengkap dengan kopinya. Pria itu tampak kecewa dan lesu. Hal ini terlihat dari mimik wajahnya yang tampak murung. Citra tersenyum lebar. Dia membuka cadar yang menutupi mulutnya dan memperhatikan wajahnya kepada Ramli, orang yang akan dijadikan sebagai batu loncatan santet ini tumbuh. "Kamu yang bernama Ramli?" tanya Citra. "Oh, kamu siapa?" tanya Ramli. Citra membuka tasnya dan mengambil bungkusan wadah yang terbuat dari bambu berisi mantra air khusus. "Ada salam dari orang yang akan membuatmu bahagia," ucap Citra. "Maksudnya? Maukah aku bantu agar Kirana kembali ke pangkuanmu?" senyum Citra. Sabto langsung bangkit dan mendorong Citra hingga menabrak pintu. "Tidak usah emosi untuk mengungkapkan perasaanmu. Kita adalah korban dari kekejaman cinta, bukankah begitu?" ucap Citra. "Apa maumu?" tanya Ramli. Citra menggoyang-goyangkan wadah yang berisi air mantra itu. "Cukup mudah. Berikan ini kepada Pak Suroso. Kelak kau akan mendapatkan Kirana. Sepakat?" ujar Citra. Ramli memandangi wadah berisi air yang terbuat bambu itu. "Apa ini?" tanya Ramli. "Sudah ku bilang, turuti kemauanku, maka kau akan mendapatkan kemauanmu," ucap Citra. Ramli melepaskan genggaman tangannya terhadap kedua tangan Citra. Hatinya tampak luluh ketika peluang untuk mendapatkan Kirana kembali terbuka lebar. "Wanita yang kau incar adalah temanku, dan lelaki yang dinikahi oleh wanita brengsek itu adalah orang yang aku cintai," lanjutnya. Ramli masih memegangi wadah itu sambil menatap Citra. "Tugasmu cukup mudah. Campurkan air itu ke dalam tempat minum keluarga ini. Jika kau telah mencampurkannya, itu berarti kau telah mendapati peluang terbesarmu untuk mendapatkan Kirana," ucap Citra. "Baiklah, aku setuju," ucap Ramli. Memang mudah memperdayakan laki-laki ketika pikirannya sedang gila cinta. "Baiklah Ramli, kita sekarang adalah teman. Lakukan tugasmu dengan baik," ucap Citra. Citra bergegas meninggalkan Ramli. Ia menuju ke acara resepsi untuk memberikan selamat kepada temannya Kirana. "Tunggu, kapan aku mencampurkan air ini?" tanya Ramli setelah resepsi selesai. Ramli masih memandangi wadah aneh itu dengan tatapan kosong. Di dalam pikirannya hanyalah satu, ambisi untuk mendapatkan tubuh Kirana dari cengkraman Sabto. "Aku datang Kirana, tunggu saja nanti Sabto. Aku akan membuatmu menyesal," ucap Ramli. Ramli tampak puas dengan ajakan Citra. Dirinya kembali bersemangat untuk mendapatkan ambisinya yang telah direbut dahulu oleh orang yang tak dikenalnya. Citra masih memandangi keadaan dan kondisi resepsi yang sangat ramai. Dia terus-menerus menyelinap ke sana kemari menunggu waktu yang tepat. "Dek, aku mau ke kamar mandi dulu ya," ucap Sabto pada Kirana. Mau aku antarkan mas?" tanya Kirana. "Nggak usah dek, biar mas sendiri saja," jawab Sabto. "Oh nggih mas, jangan lama-lama ya mas," ucap Kirana. "Iya dek," jawab Sabto. Citra yang melihat pergerakan Sabto menuju tempatnya langsung bersembunyi di balik pintu.
Dia sadar Sabto akan menuju ke arah belakang rumah. Inilah kesempatan emas bagi Citra untuk membuat kejutan kepada sahabat dekatnya, Kirana. Begitu Sabto sudah melewatinya, Citra langsung bergegas menuju tempat pengantin untuk menyalami Kirana. "Selamat ya Kir, semoga kamu bahagia," ucap Citra. "Ya ampun, Arina, kamu kemana saja?" "Ada kok. Oh ya, tolong salamkan untuk Mas Sabto ya." "Loh, kamu kenal?" "Kebetulan Mas Sabto adalah teman kerjaku. Begitu aku tahu dia menikah denganmu, aku senang sekali." "Arina, nggak nyangka ya kita bisa dipertemukan lagi seperti ini." "Iya Kir, yang langgeng ya, sampai bulan purnama muncul." Maksudnya?" "Nggak apa-apa Kir." Citra tahu itu adalah basa-basi saja. Sebenarnya dia sangat benci kepada Kirana karena telah merebut Sabto. Entah dijodohkan atau tidak, Kirana seharusnya lebih memahami posisi dia sebagai wanita yang tidak ingin perasaannya diduakan oleh orang lain. Sabto menuju ke kamar mandi belakang dan mendapati Ramli sedang memegangi benda aneh sambil tersenyum lebar. Mas Ramli sedang apa?" tanya Sabto. Ramli yang mendengar itu langsung kaget dan menunduk hormat ke arah Sabto. "Mohon maaf Mas, aku sedang istirahat," jawab Ramli sambil menyembunyikan wadah itu ke belakang punggungnya. Sabto masih memandangi wadah aneh yang disembunyikan oleh Ramli dan mulai penasaran. Pasalnya, wadah itu baru dilihat di rumah Kirana. "Itu wadah apa, Mas?" tanya Sabto. Ramli mati gaya. Dia heran, mengapa Sabto selalu menanyakan hal-hal yang seharusnya disembunyikan. Intuisi tajamnya, Sabto seperti mengetahui bahwa ada seseorang yang akan memberikan akar santet di rumah ini. "Oh, ini Mas, ini obat untuk Pak Suroso. Tuan biasa meminum obat seperti ini yang dipesan oleh seseorang," jawab Ramli sambil tersenyum walau dirinya agak kesal. "Oh, ya sudah Mas, saya ke kamar mandi dulu," ucap Sabto. "Mangga Mas," jawab ramah Ramli. Sabto melewati Ramli dengan tersenyum. Ramli membalasnya dengan menundukkan setengah badan sebagai bentuk penghormatan. Dalam hati Ramli, bagaimana intuisi Sabto bisa setajam itu hingga menanyakan hal-hal yang seharusnya disembunyikan. Ramli segera menyembunyikan wadah yang berisi air itu di dalam bajunya. Dia mencari momen yang tepat ketika Pak Suroso hendak meminum jamu. Baru Ramli akan mencampurkannya ke dalam jamu itu. Citra segera meninggalkan tempat resepsi itu. Dia hanya menunggu efek samping dari air yang telah diberikan Mbak Sumerep dan menyerahkannya kepada Ramli. "Tugasku sudah selesai. Selamat menuju kehancuran, Sabto," ucap Citra. Kirana masih memandangi tingkah aneh Arina yang sungguh mengejutkan baginya. Dia baru tahu ternyata Arina adalah teman dekat suaminya, Sabto. Sambil memandangi kerumunan tamu, sang suami Sabto menghampirinya. "Dek, kamu kenapa?" tanya Sabto. "Oh tidak Mas. Tadi ada tamu siapa? Temanmu kah? Sepertinya kamu merasa mencari seseorang. Sedari tadi wajahmu menengok ke kanan ke kiri kerumunan tamu. Apakah dia teman kamu?" tanya Sabto. "Dia sahabat dekatku Mas. Katanya juga dia kenal dengan Mas," ucap Kirana. "Kenal sama Mas? Siapa?" "Loh, Mas gak kenal emang?" tanya Kirana. "Patirku banyak dek," ucap Sabto. "Namanya Arina," ucap Kirana. "Arina? Aku gak punya temen yang namanya Arina kok," jawab Sabto sambil menggaruk-garuk kepalanya sambil mengingat-ingat masa lalunya. "Teman kerja Mas katanya," ucap Kirana. "Kamu tahu nama lengkapnya?" tanya Sabto. "Tahu Mas," jawab Kirana. "Siapa?" tanya Sabto. "Arina Citra Pangkuwati," jelas Kirana. "Arina Citra Pangkuwati? Loh, kok Mas kaget?" tanya Kirana. Sabto kaget. Ternyata Citra benar-benar menghadiri acara resepsi pernikahannya.
Pantas saja dia mendapati seorang wanita dengan bertudung hitam dan menggunakan pakaian serba hitam, mirip dengan Citra di tengah jalan menuju rumah Kirana. Mas kenapa? Tanya Kirana. Enggak dek, enggak apa-apa. Mas kok seperti kaget gitu? Emang dia siapanya mas? Tanya Kirana. Dalam posisi seperti ini, Sabto bingung untuk menjelaskannya kepada Kirana. Apakah dia harus menceritakannya sekarang atau setelah acara?